80 lebih. Yang di bawah kita 70-an plus. Berapa banyak khotbah yang orang dengar selama ini? Kalau orang rajin di gereja. Nyanak terhitung. Ya, di samping kita dengar khotbah, kita dengar juga khotbah-khotbah dari YouTube, dari mana-mana. Jadi perjalanan iman kita, belajar Alkitab ini gamenya pada waktu surat undangan dari Tete Manis datang. Ya, Pada betul. waktu kita meninggal, disitulah kita game belajar Betul. firman Tuhan. Kita kasih contoh di luar ya. Kita juga suka baca buku ya. Kita suka baca buku. Teman-teman di kapal waktu itu, oh Sami kalau turun ke darat paling toko buku. Pulang-pulang koper yang dibawa isi buku. Begitu ya. Ya. Terus aku baca satu buku. Itu cetakan tahun 50. Immanuel Velikovsky. Kita baru baca, kita seumur berapa? Terus alangkah kecilnya kita setelah kita baca tuh buku. Lebih banyak Ngana baca buku, lebih banyak Ngana merasa Ngana itu nothing. Iya. Itu kira-kira Ya. kalau orang mau belajar Alkitab. Betul itu. Mungkin sebagai pegangan kepada kita orang-orang tua, 2 Korintus 4 ayat 16. Siapa bisa baca? 2 Korintus 4 ayat 16. Siapa bisa baca? Kemudian aku mau meneruskan perjalanan. Oh, 2 Korintus 4 ayat 16. Oh, sorry. Bisa jadi pegangan kepada orang-orang tua kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Itu Tuhan itu. Jadi walaupun kita sudah makin merosot, Paulus bilang, secara lahiria kita makin merosot, tapi namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini kerohanian kita. Ya. Ya, karena seperti Paulus bilang ya, walaupun kita sudah tua, lain kali semulai pikun, tetapi mari belajar terus. Paulus bilang untuk supaya diperbarui terus menerus sesuai dengan Roma 12 ayat 2. Nah, pernah kan kita belajar ya, ini secara sosiologi. Kalau siapa yang mau ada perubahan, itu istilahnya forming. Ya, forming ingin dibentuk. Ya. Pada saat kita menyadari ada kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi kita untuk bertumbuh dalam iman, maka kita termotivasi untuk ingin berubah dengan memberi diri dibentuk. Itu sebabnya forming. Nah, setelah forming ini meningkat ke storming. Apa artinya storming? Storming ini badai. Nah, kenapa ini disebut badai? Karena pada tahap ini, inilah pertarungan kita. Comfort zone yang sudah terbiasa untuk menjadi hal yang baru, katakanlah seperti Bro Niko bilang tadi, setiap pagi minum kopi dengan membaca firman saat teduh. Nah, kalau yang tidak terbiasa, untuk membiasakan baru pertama semua ngantuk. Apalagi kita pernah diajak, masih muda padahal belum kawin. Saya punya panggil bro, dia sudah agak berumur. Dia bilang, lihat saya udah hampir 60, masih tegar bugar. Kamu masih muda, mesti olahraga setiap hari. Oke, saya karena termotivasi ingin pagi-pagi lari. Lari pertama, semangat. Kedua sakit semua. Wah, ketok-ketok nggak mau lagi saya. Nah, di sini storming ya, yang sudah terbiasa untuk menjadi hal yang baru ini paling sulit. Nah, ini yang namanya storming. Nah, kita perlu, karena ini apalagi kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, biasa kan ada gangguan-gangguan, apalah kuasa kegelapan atau pengaruh dunia. Nah, ini memang nggak gampang. Nah, perlu minta bantuan Roh Kudus untuk supaya kita melewati ini storming.
Kalau kita sudah lewatin ini storming ini, akan masuk ke tahap ketiga. Itu namanya norming, menjadi norma. Jadi norma ini menjadi satu kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik kalau sudah dijadikan norma, inilah akan ada perubahan. Namanya transforming. Jadi orang bicara transforming bukan begitu saja, dia ada tahapan. Ingin dibentuk pertama, kedua setelah ingin dibentuk akan mengalami storming, badai, di mana kebiasaan lama kita akan dibaharui dengan kebiasaan yang baru, tentu penuh pertentangan, nggak gampang. Misalnya nggak biasa membaca, kalau kita mau membaca firman, pilih-pilih yang pendek-pendek pasti. Oke, kalau apa-apa ya, pertama pendek-pendek. Tapi dapat yang panjang pasti cari yang pendek. Nah, ini perlu pergumulan, itu namanya storming. Tapi dengan kita mohon bantuan dari Roh Kudus untuk supaya kita terbiasa, akhirnya jadi norma, menjadi norma atau kebiasaan baik itu. Kalau sudah begitu lama melewati norma itu, kita akan ada satu lagi jebak, norming. Norm, forming, storming, norming. Forming dulu, storming, norming, baru transforming. Jadi antara storming dan transforming itu norming. Ya. Nah, jadi kita mau dibentuk dulu, melewati badai, kebiasaan yang lama kita harus dikikis menjadi kebiasaan yang baru, ini yang paling sulit. Tapi kalau kita sudah lewat, kita menjadikan kebiasaan yang baik itu menjadi norma, jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi norma, pasti kita akan ditransformasi. Tentu saja selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau sudah jadi transformasi, nggak mungkin nggak akan melakukan. Kita kasih contoh ya, kita didik, kita pe anak dulu, dia gemuk SD itu beratnya hampir 70 SD. Karena memang makan banyak, minum susu banyak. Baru SMP kita ajarin ini forming, storming, norm ini. Nah, karena dia ingin dibentuk, mulai dia storming. Kita bawa ke tempat basket, kita kasih latihan basket, sampai dia kita beliin mesin untuk untuk yang jalan di mesin itu. Nah, setelah dia lakukan pertama tahap demi tahap agak sulit untuk, tapi setelah dia jadi, dia menjadi norma, langsung transforming sampai sekarang. Nggak bisa dia tiap hari itu olahraga terus. Sampai karena dia sudah menjadi kecanduan, setiap ada di DC, di sini di DC, ada lari 10 kilo, 20 kilo, dia ikut semua. Karena tiap hari olahraga. Paulus bilang biar kita makin lama fisik, mari kita barui, kita punya kerohanian. Lihat contoh Broniko, 84, tiap pagi bukan hanya kopi, tapi ternyata dengan roti sorgawi. Jadi kopi plus roti sorgawi. Amin. Akhirnya biar orang makin letoy, tapi kerohanian kita makin bertumbuh. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, ada satu insight baru ya, supaya orang lebih menghargai siapa itu Yesus ya. Insight baru yang saya dapat dengarkan dari Ezra Soru. Jadi memang bagusnya kita mendengar firman dari orang juga untuk dapat insight baru. Jadi dia bilang begini, pada waktu Adam dan Hawa diperingati jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, nanti kamu mati. Akhirnya mereka digoda oleh iblis, akhirnya makan. Dua-dua makan. Jadi datanglah Allah mendekati mereka untuk bertanya,
Dan terjadilah, karena kalau kamu makan mati. Dan di situ Esra suruh menjabarkan mati itu ada 3. Mati rohani langsung pada saat itu. Mati rohani artinya putus hubungan dengan Allah. Kemudian nanti diikuti mati badani. Nah, mati badani nanti kita semua akan melewati itu. Adam sampai 900 tahun lebih mati. Jadi kemudian yang ketiga, mati itu mati untuk ke neraka. Mati kekal. Nah, ketiga ini ternyata dibilang kita berhutang dari ketiga ini. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, yang saya dengar dari Esra suruh. Jadi yang pertama, mati secara rohani, itu yang Tuhan Yesus bilang, karena terpisah dari Allah kan, Tuhan Yesus berteriak di ayat kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Itu kan, Eli, Eli lama sabatani. Nah, itu dengan kebangkitan Kristus itu membayar hutang mengenai mati rohani. Bagaimana dengan mati jasmani? Pada waktu Tuhan Yesus bilang, kepada tanganmu aku menyerahkan tubuhku. Ini untuk mengganti hutang mati jasmani. Nah, bagaimana dengan mati hukuman kekal? Kalau orang pengakuan para rasul itu, yang mana Iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Iman rasuli yang turun ke kerajaan Turun ke maut. dalam Kan? maut. Ya, pada waktu Yesus turun di kerajaan maut, dan kita sudah pelajari, nanti kita bisa ulang gitu. Menang atas itu, itulah membayar utang tentang mati kekal dia di alam maut. Tiga-tiga diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pertama, mati rohani karena terpisah dengan Allah. Itulah yang Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani. Dan setelah kebangkitan, itu yang selesai. Tetapi yang kedua, kepada tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, itu yang menyangkut mati badani. Tapi yang turun ke dalam kerajaan maut, itu Tuhan Yesus bayar utang untuk, wah, kita bilang kagum juga ini, apa yang terjadi di kejadian diselesaikan tiga-tiga hutang itu di atas kayu salib. Jadi memang itulah pentingnya kita hidup bukan oleh roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, walaupun cuma sedikit ini, kita bisa ada prinsip-prinsip yang kita bisa pelajari, dan kita bisa, supaya kita tidak terjebak kepada kesalahan familiarity breeds contempt. Karena kita so begitu familiar, sama kayak Sami bilang, baca terus sampai dipanggil. Itu salut. Memang seperti yang Paulus bilang, Bruniko, minum kopi plus roti surgawi setiap hari. Rasanya kita semua juga. Supaya betul-betul sesuai dengan apa yang ditulis di Matius. Tuh, kira-kira siapa kasih tanggapan lagi Pak Pendeta, tolong. Iya, luar biasa ya. Kita punya pengalaman dan kita pemama. Ibu saya meninggal umur 93 tahun, 6 bulan. Dan dia itu sampai dia meninggal itu cuman seperti HP, sudah lobet. Sudah tidak mampu lagi. Dan sampai akhir-akhir hidupnya, dia tetap seorang ibu yang
rajin baca Alkitab. Sekalipun matanya sudah rabun, sudah tidak bisa melihat dengan baik, walaupun sudah pakai kacamata. Jadi saya belikan dia itu kaca pembesar. Jadi dia baca Alkitab, double pakai kacamata dengan kaca pembesar. Dan itu setiap pagi. Setiap pagi begitu dia bangun, itu dulu yang dia lakukan. Jadi saya lihat di sini bahwa biarpun bukan saja sudah lansia, tapi yang sudah tua rente pun, kalau begitu dia rindu dengan firman Tuhan, dia tidak pernah alpa. Dia selalu rajin, dan itu menginspirasi kami anak-anak. Betul. Ini kita lihat bahwa firman Tuhan itu betul-betul memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan dorongan. Nah itu saya percaya pekerjaan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita haus, lapar akan kebenaran, sehingga orang selalu bergairah di dalam belajar. Karena ya seperti kata Sami, semakin banyak belajar, menyadari bahwa orang nothing, tidak tahu apa-apa. Nah, firman Tuhan juga begitu. Kalau orang rajin baca firman Tuhan, ada begitu banyak hikmat yang orang dapat dari sana. Dan orang menjadi lebih bertumbuh. Ada orang berkata bahwa saya sudah baca Alkitab, tapi saya tidak mengerti artinya. Tapi walaupun begitu, saya baca terus. Saya baca terus. Karena saya tahu satu ketika Roh Kudus akan membukakan hati saya untuk saya bisa mengerti. Ya, tanpa orang memberitahukan, saya percaya bahwa karena saya tidak tahu saya mau bertanya kepada siapa, karena jangan-jangan saya bertanya saya jadi salah karena penjelasannya itu keliru misalnya. Jadi biar saya, selain saya dengar khotbah, saya bersekutu, saya tetap membaca Alkitab. Sungguh-sungguh Alkitab itu kitab yang luar biasa. Nah, dengan begitu apa yang sudah menjadi tekad kita di dalam grup ini tentu terpelihara dengan baik, karena kita juga mengerti apa yang menjadi dasar atau landasan sehingga kita bisa bergabung di dalam grup ini. Lebih daripada yang lain mungkin, sehingga ada sedikit anggap enteng atau merasa lebih pinter, sehingga yang dia pakai itu pendapat-pendapat yang mungkin dia baca dari buku, dia tidak banyak mungkin dia tahu itu dia pakai sebagai landasan. Apalagi dengan metode dia itu selalu mengutamakan free will atau kehendak bebas. Yang sesungguhnya itu pemahaman yang sebetulnya free will itu sesuatu yang terbatas, tidak dalam segala hal, apalagi berkaitan dengan secara rohani. Ya kan harus dibedakan free will manusia terhadap manusia dan kepada Allah itu tidak dapat diperlakukan seperti itu, ya kan? Saya juga paham apa arti dia maksud dengan free will itu. Jadi kita bisa belajar dari uraian saya, ya mungkin belum setahun saya ikut di grup ini ya. Ya kan saya termasuk juga pendatang baru kan dibandingkan dengan yang lain-lain sudah 3-4 tahun. Tapi saya sendiri sudah banyak menimba hal. Seperti saya katakan bahwa seringkali soalnya tidak capek-capek mau sedia bahan khotbah. Tinggal buka aja apa yang sudah kita pelajari, kita dapatkan dari situ banyak hal. Jadi kita sungguh-sungguh bertumbuh secara rohani, ya. Jadi Amin. lupa bilang sambil minum kopi, makan roti Roti rohani, surga. roti surga, luar biasa. Kita tambahin sedikit Pendeta Timi mengenai Kita kan ada ikut Zoom itu yang satu. Terus situ khotbah tentang berbuat atau terus diskusi. Nah, dia tanya ke kita, Pak Yoce, so jadi saksi ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang bukan Kristen, Muslim lah, Pak. Kita bilang kalau kita kita punya kemampuan cuma bisa
bersikap. Jadi kita tegur sapa dengan mereka. Terus kalau hari Minggu kita keluar, terus ini orang juga tanya, mau ke gereja ya? Iya. Jadi sebatas itu. Terus di gereja kita apa namanya? Ya karena kita pelatih paduan suara, jadi kita banyak ajak orang untuk ikut paduan suara. Jadi dia bilang itu belum berbuah itu. Orang kalau udah berbuah itu kalau dia sudah bisa membawa jiwa yang dari agama lain ke Kristen gitu. Nah, kita jadi kira-kira bagaimana ini? Itu berbuah itu maksudnya begitu atau bagaimana? Jadi kemarin kan orang pernah bahas itu mengenai Pak Bro Sami tanya, so berapa banyak orang kasih orang jadi bertobat? Baru kan kasih dasar Alkitabnya di 1 Korintus 3 ya, di mana Paulus bilang, aku menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Jadi tidak ada orang yang menyelamatkan. Kita alat. Nah, kemarin juga ada kita bahas mengenai the priesthood of believers. Artinya apa? Priesthood of believers. Ini dari Martin Luther, diambil dari ayat 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Nanti siapa yang bisa bacakan 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi maksudnya the priesthood of believers ini, sebelum kita ke situ kita cerita dulu. Kita ketemu ada orang pendeta so emeritus. Pendeta Thanos. Ya, pendeta Thanos. Kita bilang, Pak, kita bagus hidup begini. Kita sudah perlu panggil Pak Pendeta sekarang, Pak Emir ya. Orang bilang, apa tuh Emir? Emeritus. Dia bilang, orang sama semua, the priesthood of believers. Jadi dia mengerti itu. The priesthood of believers artinya kita adalah imamat rajani, maksudnya semua kita sama. Hanya fungsi yang membedakan. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, dipercayakan menjadi umat Tuhan, itu sama semua di muka Tuhan, tetapi kita ada fungsi yang berbeda-beda. Nah, ada fungsi misalnya, katakan Yoja untuk memimpin paduan suara. Itu kan memuliakan Allah. Itu tugas dari seorang priesthood of believers. Stella Christie, wamen dari Dikti ya, perguruan tinggi. Ya, bicara begini. Orang kalau itu kemampuannya sama dengan, karena dia bicara ke orang-orang ya, kalau kemampuannya sama dengan ChatGPT, akan tergantikan orang-orang yang sama dengan ChatGPT. Nah, bagaimana supaya orang tidak sama? Karena dia menurut dia ChatGPT ini mengambil yang rata-rata ya. Karena rata-rata artinya di survei rata-rata itu yang dimasukkan di ChatGPT. Jadi dia bilang yang mendengar, kita jangan menjadi alat. Ini beda dengan alat Tuhan ya. Dan agen menggunakan semua teknologi jadi alat. Jadi kita yang memperalat mereka. Jangan teknologi yang memperalat kita. Kita adalah agen. Nah, sama kayak agen dari Tuhan. Jangan menjadi rata-rata. Kalau tidak, akan digantikan oleh ChatGPT. Nah, sama dengan kekristenan. Ada buku mediocre, dia bilang. Nggak boleh orang Kristen jadi mediocre. Bidang apa saja kita priesthood of believers. Jadi Yoja yang melatih dirijen dilakukan untuk kemuliaan Allah itu sama di mata Tuhan, memuliakan Tuhan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau kita sembarang bicara bisa aja kita dihantam, ya kan?
untuk memperkenalkan Yesus. Kalau di sini enggak boleh. Kalau di Amerika sini dua hal yang enggak boleh dibicarakan di publik, ya. Politik sama agama. Malah sekarang mungkin ditangkap. pertanyaannya Yoce, penekanannya itu masalah berbuah. Kalau belum menghasilkan orang yang diinjili masuk ke kita yang seiman, kalau belum itu belum berbuah, itu pertanyaannya dari Yoce. Tadi kan kita jawab tadi, berbuah itu kan Paulus menanam, Apolos menyiram, yang menumbuhkan kan Tuhan. Jadi tidak ada buah kita, Tuhan yang melakukan itu. Cuma kita memang di sini ada yang bilang berbuah itu sama dengan buah roh, kasih, damai, sejahtera. Bukan buah mendatangkan orang untuk selamat. Yang mendatangkan orang selamat kan Tuhan. August. Kenapa ini? Bapak Agustinus. Di kamar. Yang menyelamatkan itu anak-anak kecil loh, yang menyanyi loge tole et lege, ambil dan baca. Dia pulang, dia baca, dia sembarang buka, dia dapat Roma 13 ayat 13. Di situ dia ada pertobatan. Apakah itu anak kecil yang berbuah? Tidak, kan Allah memakai anak kecil itu untuk mempertobatkan seorang yang luar biasa nanti. Begitu juga Charles Spurgeon. Dia kesasar. Dia mau ke gereja karena badai salju di Inggris yang begitu besar. Dia kesasar ke gereja Metodis yang kecil. Dan pendeta yang mau berkhotbah di situ tidak bisa datang karena badai salju. Akhirnya karena kebaktian harus mulai, dipilihlah orang. Dapat orang yang bicara aja nggak sistematis, tidak mengerti Alkitab, tapi dia karena didesak dia bagi. Tapi dari dia punya bicara, dari ayat yang dia ambil, dia tujukan kepada Charles Spurgeon ini masih umur 17. Akhirnya dia pulang, dia terbayang terus ini orang yang kaum awam yang dipaksa untuk berkhotbah, terbayang terus ke dia ini firman ini. Menjadi pengkhotbah terkenal di Inggris. Sampai dia disebut the Prince of Preacher. Artinya pangeran pengkhotbah. Dia memakai dia untuk mempertobatkan ini. Jadi tidak ada buah karena orang bertobat. Itu kan Tuhan semua yang lakukan. Kita sebagai alat. Dari 1 Petrus 2, saya boleh baca itu dari ayat 9 ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, ini yang penting, yang bagian kedua atau bagian B, dia katakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, betul. Nah, jadi ini bisa saja kan kesaksian, pelayanan, seperti Pak Yoce kan memimpin paduan suara, itu perbuatan besar itu. Iya. Ya kan? Tugas-tugas yang mulia. Ya kan? Dan itu sudah kategori buah-buah rohani. Ya. Jadi ya roh itu semua orang ya. Menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Adalah luar biasa sekali. Dan engkau, Tuhan Yesus ya, dan Yesus telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Itulah imamat yang rajani. Jadi menjadikan imam-imam. Itu the priesthood of believers. Jadi dari dua ayat itu, Calvin dan Martin Luther menjadikan the priesthood of believer
Karena kan kalau gereja sebelumnya kan ada hierarki. Ada yang tinggi, ada yang rendah, kaum awam. Tapi kalau di kekristenan kan nggak ada. Itu sama semua, hanya fungsi yang membedakan. Kita cuma mau jadi pendengar yang baik. Nah, Turampe imam, imam ini lagi so buka. Saya cuma dengar John Watson bilang begitu. Dia itu dengar mendalam sekali dia. Dia Bapak diam tapi ilmunya dia serap tinggi sekali. Yoka so pergi kemarin enggak? So pergi Bro John belum? Oh, hilang jalan dia. Dia mau berjalan kaki berjalan jalan. Dia nyendak undang bagaimana kita mau pergi? Aduh. Tunggu-tunggu diundang, nyendak diundang. Dia malu-malu mau singgah. Susah dia angpaunya datang-datang. Ngomongnya trompet acara ini, trompet kota ini so berubah punya waktu. Oh, jam 7 kan? Jam 4 di sana. Karena orang kan cuma waktunya yang jadi undur kan. Kenapa? Karena kita di sini rupanya ya jam enggak boleh lewat jam 9 karena orang-orang semua tidur, so agak mengganggu. Kita pikir biasa kan orang biasa jam 7. Kalau maksudnya part orang sini. Karena ada undur jam kan sekarang. Iya. Orang. Oh iya. Di Solo pada undur jam tuh 1 jam. Kemarin begitu ke gereja juga. Karena pas orang jam 7, Indonesia juga jam 7. Jakarta jam 7. Jakarta, iya. Yunus mau bicara, Yunus? Kita mau bicara sedikit. Ya, silakan. Banyak juga Tapi boleh. Itu beda bertalian dengan konteks yang tadi dibicarakan beda. Kita cuma mau ceritakan mengenai kita kesaksian hidup waktu masih muda. Kita kerja di kapal. Kapal itu dari Manado sampai Singapura, Manado, Singapura, Jakarta, Singapura. Satu waktu, kalau orang pulang ke Manado, isi minyak kelapa. 3 hari isi minyak kelapa. Dan orang di Manado boleh turun. Maksudnya tidak usah kerja di kapal 3 hari. Sampai Manado kita turun. Kalau 3 hari kita naik, kita mau pikir semua berangkat, kita lihat tuh DP draft kapal masih merah, tinggi. Rupanya pengisian minyak kelapa itunya enggak berjalan dengan baik, tidak berjalan. Di atas kapal itu ada ampa masinis. Pompanya rusak. Padahal ada ampa masinis di atas kapal itu. Kung kita tanya kenapa kung belum dibikin? Oh, tunggu katanya mau kirim pompa dari Jakarta. Kita ya periksa tuh pompa dan itu segala macam situ. Kita bilang ini bukan karena pompa. Ini karena pemakaian pompanya itu tidak tepat. Kung kita suruh maju itu DP tanker itu, kung potong itu rupanya selangnya terlalu panjang. Kung potong satu selang, kung kasih masuk. Akhirnya jadi. Kita mau tanya Pak Roli, ini kan orang ada apa masinis, ahli mesin di situ, nggak bisa tangani itu kasus itu. Kok kita cuma sebagai pegawai biasa, cuma berdasarkan logika, datang kok periksa, kok bikin betul, kok sudah suruh tuh oleh mana, bikin panas itu mesin, pompa berjalan, kok jadi, yang blender naik kapalnya ada belanja bayar langsung bayar karena ada pemeriksaan sampai berapa kali basung bayar bapak kami sampai amin terakhir dia lihat pemeriksaan soliwat ini mau menunjukkan kira-kira dalam terjadi dalam kita hidup ini apa itu semacam
apa ya, keistimewaan atau campur tangan Tuhan, yang pasti campur tangan Tuhan. Cuman kok bisa terjadi itu? Kira-kira menurut Roli apa kira-kira itu semacam Kita Ya. seorang Bapak Pendeta itu kita ada pengalaman nanti jawab Lucky. Kalau Anggap, kita komentar sedikit. Kalau kita pada waktu kita masih muda, biasanya orang tua kita mendoakan kita. Orang pesepak terjang itu orang tua yang berdoa untuk orang. Terasa dengan orang tua yang setia kepada Tuhan, anaknya diprotek, dikasih keistimewaan seperti yang Lucky dapat. Itu bagus. Sampai jawaban bagus. Ya, betul itu. Ya, mungkin itu semacam itulah. Dua orang tua sampai itu rata-rata rasa keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita kira-kira. Dan Lucky nak cerita tuh berapa kali dia mau cilaka tapi selamat, ya kan Lucky? Oh betul. Ya semacam begitu. Apa itu dalam perjalanan kehidupan seseorang kira-kira? Wah, kebetulan aku bagaimana ada campur tangan tuh. Karena bayangkan dia so salah Blender, karena ada pemeriksaan, dia sembahyang doa Bapa kami terus selewat tuh. Itu kan sama dengan untuk apa dari ada apa masinis nak bisa berjalan. Banyak cerita kita mengenai itu keajaiban begitu. Tapi betul sampai jawaban bagus. Ya, mungkin orang tua mungkin kira-kira begitu. Montar. Ya, anggap aja itu mujizat lah. Iya, mujizat. Kalau imam komentar gimana? Yok. Imam besar atau imam kecil? Imam Yoke. Semua itu kan karena kemurahan Tuhan, ya toh. Orang punya prinsip bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Apa yang orang nak mampu itu Tuhan mampukan. Jadi kalau Tuhan kasih itu hak prerogatif Tuhan. Dia begitu baik sama Lucky, dia wujudkan itu, beri kemampuan sama Lucky kan untuk orang melihat bahwa Lucky dimampukan itu karena apa? Karena kemurahan Tuhan aja. Nggak semua dimampukan, Yoke. Yoke kan memampukan menjadi pelatih kayak Tompe Brother Yoce, tapi belum kesampaian. Yoke cita-cita menjadi pelatih paduan suara gitu di GKI gitu. Ya, tapi belum kesampaian. Jadi tidak semua Yoke. Artinya bukan kita bidang untuk itu barangkali ya toh. Artinya ada orang punya kelebihan yang orang tidak punya begitu. Kelebihan memberi. Paul ini kan kelebihan memberinya besar sekali. Nah, kita mungkin belum punya cukup itu. Beda-beda jadi kemampuan orang tuh. Baik, mari kita akhiri diskusi orang ini dengan kita berdoa.